Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Hikayat Kata. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cunyadin merupakan salah satu pahlawan yang berasal dari Tanah Rencong. Ia dikenal gigih dalam melawan penjajah Belanda, hingga akhirnya ia diasingkan keluar Aceh. Walaupun berasal dari keluarga bangsawan, tidak membuat Cunyadin memilih hidup nyaman. Ia adalah sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat Aceh akibat penjajahan Belanda, dan karena itulah ia memutuskan mengangkat senjata. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Cunyadin lahir pada tahun 1848 dan berasal dari keluarga bangsawan yang sangat taat beragama. Ayahnya bernama Tunku Nanta Setia, seorang ule balang enam mukim. Ia juga diketahui sebagai keturunan langsung dari Sultan Aceh jika dilihat dari garis keturunan ayahnya. Cunyadin menikah pada usia yang masih belia pada tahun 1862 dengan Tunku Ibrahim Lamnga dan memiliki seorang anak laki-laki. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Cunyadin memimpin perang di garis depan, melawan pasukan Belanda yang bersenjata lebih lengkap. Cunyadin dikenal sebagai panglima perang yang tangguh di wilayah enam mukim. Setelah bertahun-tahun tempur, pasukan yang dipimpin Cunyadin makin terdesak. Demi menghindari kerajaan pasukan Belanda, keluarga Cunyadin lalu memutuskan mengungsi ke daerah yang makin terpencil dan terus mengobarkan semangat pertempuran. Tapi dalam pertempuran sengit di kawasan Gletarun, Tunku Ibrahim gugur kendati suaminya. Cunyadin bertekad untuk terus melanjutkan perjuangannya melawan kolonial Belanda dengan semangat makin berapi-api. Kebetulan, suatu penyelenggarakan upacara penguburan Tunku Ibrahim, Cunyadin bertemu dengan Tunku Umar, yang kemudian menjadi suami sekaligus rekan perjuangan. Bersama Tunku Umar, Cunyadin berhasil membangun kekuatan kembali dan mampu menghancurkan markas Belanda di sejumlah tempat. Namun, berkat taktik liciknya, Belanda kembali mendesak pasukan Cunyadin dan Tunku Umar di tengah perang yang berkecamuk. Cunyadin dan Tunku Umar mempunyai seorang putri bernama Cut Gambang, yang ketika dewasa dinikahkan dengan Tunku di Bukit, putra dari Tunku Ci di Tiro, dan juga penjuang dan pahlawan Aceh. Dalam perjalanan hidup mereka, anak dan menantu Cunyadin itu akhirnya juga gugur di medan perang. Ujian berat kembali dialami Cunyadin ketika pada tanggal 11 Februari 1899, Tunku Umar juga gugur. Tapi semangat tempurnya tetap menyala-nyala dan ia bertekad berjuang sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Belanda yang mengetahui kekuatan pasukan Cunyadin kian melemah dan hanya bisa menghindar dari hutan-hutan, terus melancarkan tekanan. Akibatnya, kondisi fisik dan kesehatan Cunyadin makin melemah, namun ia tetap melanjutkan pertempuran. Melihat kondisinya seperti itu, Panglima Perang Cunyadin yang bernama Panglaut Ali menawarkan menyerahkan diri ke Belanda. Namun Cunyadin justru marah sekali dan menegaskan untuk terus bertempur. Akhirnya Cunyadin berhasil ditangkap oleh pasukan khusus Belanda yang dipimpin oleh Letnan Van Voren. Seperti biasa, setelah ditangkap dan untuk menghindarkan pengaruhnya terhadap masyarakat Aceh, Cunyadin diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya ke daerah Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Di tempat pengasingannya, Cunyadin yang sudah renta dan mengalami gangguan penglihatan itu lebih banyak mengajar agama. Ia tetap merahasiakan jati diri sebenarnya sampai akhir hayatnya.
Cut Nyak wafat pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang. Makam Cut Nyak baru diketahui secara pasti pada tahun 1960 atau sekitar 50 tahun setelah kematiannya. Demikian informasi tentang pahlawan Aceh Cut Nyak. Semoga dapat memberi wawasan dan manfaat untuk kita semua.